Selamat pagi Bapak Ibu sedang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Untuk yang di samping, shalom. Puji nama Tuhan, karena kasih dan kebaikan Tuhan kita boleh dipelihara oleh Tuhan sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum mulai ibadah kita, saya mengajak kita semuanya untuk tenang sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Amin. Satu dulu selesai. Saya mengundang Bapak Ibu sedang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersama-sama mengawali akan seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka buku pujian PPK kita nomor 8. Puji-pujian nomor 8. Puji Tuhan yang Maha Kuasa. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas kasih penyertaan dan berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati akan setiap kami semuanya. Dan biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita kembali membuka buku pujian PPK kita. Mari kita melihat buku pujian PPK kita nomor 22. Tuhan Yesus Gembalaku. Selalu
berdiri bersama. Rahmat Tuhan kawaliku seumur hidupku. Di rumah Tuhan selamanya ku tinggalkan senang. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bersama orang-orang percaya di seluruh dunia, sebagai wujud iman percaya kita kepada Allah Tritunggal, marilah kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang-orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita masih bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka buku pujian PPK kita kembali nomor 69. Puji-pujian nomor 69. Tuhan Yesus Kristus segera kembali. Tuhan Yesus Kristus segera kembali, sangkakala hampir berbunyi. Bangun segera bangun, hai kaum Allah, kau kan disambut dengan srinya. Mulia, mulia Kristus kembali, mulia, mulia kita memuji. Berjaga-jagalah dengan setia, Tuhan Yesus segera kembali. Bait kedua. Malam lepas fajar menyingsing, Tuhan Yesus segera kembali. Bangun segera bangun, hai kaum Allah, lekas masyurkan Injil mulia. Mulia, mulia Kristus kembali, mulia, mulia kita memuji. Berjaga-jagalah dengan setia, Tuhan Yesus segera kembali. Kita berdiri bersama. Kristus segera datang bagi pahala pada mereka yang berjaga. Bangun segera bangun, sampaikan dunia, agar kau luput dari bahaya. Mulia, mulia Kristus kembali, mulia, mulia kita memuji. Berjaga-jagalah dengan setia, Tuhan Yesus segera kembali. Kita tinggalkan sejenak puji-pujian kita. Kita akan memasuki pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 hingga ke 31. Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 hingga ke 31. Jika sudah mendapatkannya, seperti biasa kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan memulai ayat berbilangan 23 dan silang jemaat dilanjutkan ayat ke 24. Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 hingga ke 31. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan iman-iman kepala dan tua-tua kepada mereka.
Dan oleh Roh Kudus dengan perantara hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengecam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Demikian jauh pembacaan nas Alkitab kita pada pagi hari ini. Selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, baiklah kita mempersiapkan diri. Marilah kita membuka buku pujian PPK kita kembali nomor 90, buku halaman belakang. Puji-pujian nomor 90, buku halaman belakang. Terus berjalan sertamu. hambanya dipersilakan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Kembali kami datang padamu mengucap terima kasih atas kesempatan sehingga Engkau boleh kami naikkan pujian untuk memuliakan Tuhan, dan biarlah pujian yang telah kami naikkan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu, belajar dari kebenaran firman-Mu,
Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Biarlah firman-Mu boleh kami fahami, dan biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami semuanya, agar kami dapat hidup setia taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai ayat 10. Jika sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membaca bagi setiap kitab semuanya. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai 10. Paulus di Pulau Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini kita melihat bagaimana perjalanan Rasul Paulus ketika dia dibawa untuk pergi ke Roma, ya, diadili di sana. Nah, sebetulnya kalau kita melihat di dalam pasal sebelumnya, ya, maka kita lihat sebetulnya Rasul Paulus pada waktu itu walaupun tidak naik banding, sebetulnya dia bisa dibebaskan, ya. Dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 32 di sana dikatakan, kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada kaisar, ya. Sebetulnya Rasul Paulus bisa dibebaskan, tetapi dia naik banding, ya. Memang Tuhan berkehendak supaya Paulus pada waktu itu dapat bersaksi di Roma. Bersaksi kepada orang-orang dari keturunan bangsawan maupun kepada orang-orang awam yang ada di Roma. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian dari pasal 27 ayat 1 dan seterusnya kita lihat bagaimana Rasul Paulus pada waktu itu dibawa oleh pengawal-pengawal untuk pergi ke Roma. Tentu saja mereka mengarungi lautan untuk pergi ke Roma dalam perjalanan yang sangat jauh itu. Mereka pakai perahu layar, kapal layar, dan di tengah jalan ada gelombang yang sangat besar, ya, angin topan yang sangat kuat, sehingga kapal itu terdampar di sebuah pulau, namanya Pulau Malta.
Kenapa? Karena kapal itu rusak ya, muritanya hancur, tertimpa dengan gelombang yang sangat kuat. Nah, lalu apa yang terjadi di Pulau Malta? Nah, dalam nas ini kita melihat dan kita belajar beberapa hal penting di sini. Pertama yaitu bahwa memang dunia, ada kuasa dalam dunia ini. Namun kita tidak perlu takut akan dunia ini. Kemudian kita juga harus menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita segera lihat bagian-bagian yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, kita lihat di dalam nas kita yang sudah kita baca tadi. Ya, di sana Rasul Paulus dalam ayat 3 ketika berdiam di api unggun itu ada ular beludak ya. Pada waktu Rasul Paulus mengumpulkan ranting-ranting ya, timbul ada ular beludak menggigit tangan Paulus. Lihat ayat 3. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Nah, apa yang terjadi di sini? Ketika Paulus digigit oleh ular beludak itu di bagian tangannya. Orang-orang di Pulau Malta pada waktu itu berpikiran, ya biasanya kalau ada orang seperti ini, ya pasti ada dosanya, ya. Ada sesuatu yang membuat dia harus mati, ya. Ayat 4 mengatakan ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ya. Nah, orang-orang Pulau Malta tentunya waktu itu belum percaya Yesus. Mereka percaya kepada hal-hal yang ada di dunia. Mereka percaya tentang dewa-dewa. Ya. Nah, di situ mereka lihat bahwa Paulus dan beberapa orang yang mengawal dia, ya, sudah lepas dari tenggelamnya di laut pada waktu itu. Tapi ketika mereka terdampar, mereka melihat Paulus digigit ular beludak. Wah, anggapan mereka apa? Orang ini sudah dilepaskan dari laut, tapi dia digigit ular yang sangat beracun. Ya. Tentunya dia seorang pembunuh. Itu anggapan mereka. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang di dunia ini ada kuasa, ya. Kuasa penghulu-penghulu malaikat yang sudah berkhianat terhadap Tuhan, pemerintah-pemerintah di angkasa, penghulu dunia ini, ya. Bahkan kita lihat di dalam Matius pasal 4, ketika Tuhan Yesus mau memulai pelayanannya setelah dia menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dia dicobai oleh iblis, ya. Bahkan iblis mengatakan, ya, ketika Tuhan Yesus pada waktu itu ditempatkan di sebuah tempat yang tinggi, lihat itu kekayaan dunia itu. Itu semuanya akan kuberikan kepadamu kalau engkau mau menyembah aku. Memang tidak dapat disangkal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Iblis, pengikut-pengikutnya, ya, saat ini masih ada kuasa di dunia ini. Tapi kita tidak perlu takut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita lihat nas ini. Ketika orang-orang Pulau Malta menganggap Paulus pembunuh. Memang anggapan mereka ada benarnya, ya. Kenapa? Memang Paulus pembunuh pada waktu itu. Ya, dia penganiaya orang Kristen, ya. Dari pasal-pasal sebelumnya kita bisa lihat di sana kitab Kisah Para Rasul juga. Mari kita lihat kitab Kisah Para Rasul ini. Dari pasal 7. Pasal 7 ayat yang ke-56 sampai pasal 8 ayat 1 bagian A. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 56 sampai pasal 8 ayat 1a. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka.
Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Pasal 8 ayat 1a, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ya. Ketika Stefanus dirajam batu sampai mati, Saulus setuju itu. Dia ambil bagian di dalam perajaman itu. Paling tidak dia setuju bahwa Stefanus harus dihukum mati, dirajam batu sampai mati. Kemudian kita juga lihat di dalam pasal 9, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Apa yang dikatakan dalam ayat 1? Ayat 1 mengatakan, Kisah Rasul 9 ayat 1, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Lihat, Rasul Paulus yang dulu dikenal sebagai Saulus, seorang dari anggota mahkamah orang Farisi, dia penganiaya jemaat. Dan dia akui itu di dalam surat-suratnya bahwa dia penganiaya jemaat. Dia membunuh orang-orang percaya, membunuh anak-anak Tuhan. Dia memang seorang pembunuh. Jadi di satu sisi memang betul orang-orang Pulau Malta itu menganggap bahwa Paulus tentu seorang pembunuh. Memang benar dia seorang pembunuh. Dan oleh hukum dunia ini maka dia tidak dilepaskan dari segala mara bahaya. Sudah lepas dari laut, sekarang digigit oleh ular beludak. Ya, ular yang sangat berbahaya. Sepanjang sejarah pada waktu itu, ya, menurut orang-orang yang ada di Pulau Malta, nggak ada orang yang bisa lepas dari kematian oleh karena digigit ular beludak. Hanya hitungan menit saja pasti akan mati. Oleh sebab itu mereka menganggap sebentar lagi dia akan mati. Belum mati juga. Oh, sebentar lagi pasti bengkak. Setelah bengkak pasti dia akan terkapar dan akan mati. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika saya membaca bagian ini, tentunya kita ingat juga ya bagaimana dalam Injil Markus, di dalam Markus pasal 16 ya, coba kita lihat sejenak, ada kaitannya dalam Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasalnya yang ke-16. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, dalam Markus pasal 16 apa yang dikatakan di sini dari ayat 17 dan 18. Ayat 17 dan 18. Markus 16 ayat 17 dan 18 kita baca bersama-sama bagian ini. 1 2 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, ayat-ayat ini berupa suatu nubuat. Tapi nubuat khusus untuk orang-orang yang pilihan dari Allah yang sebagai rasul. Ya, sekali lagi bukan untuk menyeluruh bagi seluruh orang percaya, tidak. Banyak orang menganggap ya, mengklaim bahwa tanda-tanda ini untuk semua orang anak Tuhan, semua orang percaya. Harus ada tanda ini, nggak boleh dipilah-pilah. Oh, yang ini ada loh tandanya. Ya, itu bahasa yang baru. Itu bahasa roh kan bahasa baru. Nah, sehingga mereka klaim, oh ini bahasa roh berarti Alkitabiah harus ada. Karena ini tanda. Kalau tanda berarti kalau orang Kristen harus tandanya harus ada ini. Tapi mereka memilih satu tapi mengabaikan yang lain. Sedangkan bagaimana dengan memegang ular, minum racun maut? Pernahkah kita? Kalau tanda seluruhnya ini harus menyertai orang percaya termasuk kita, maka Anda kalau sungguh-sungguh percaya Yesus harus pegang ular. Memang sebagian ada yang pegang ular. Saya pun pernah pegang ular. Ya, saya pernah pegang ular. Tapi tidak semuanya di sini. Sedangkan kita di sini mungkin di antara kita berkata, saya sungguh loh Pak percaya Tuhan Yesus. Saya sungguh-sungguh telah terima Yesus. Tapi saya belum pegang ular, saya jijik sama ular. Apakah berarti Anda bukan orang percaya? Tidak, saudara. Ciri-ciri orang percaya tidak sesepele ini. Megang ular kah?
Kalau gitu pegang ular lah semuanya. Walaupun jijik, paksakanlah, tanda ini kan harus ada. Tapi enggak. Markus pasal 16 ayat 17 18 di sini khusus bagi orang-orang tertentu. Dan mengenai memegang ular, ya, menumpang tangan pada orang sakit dan menjadi sembuh, ini digenapi kan di dalam Kisah Rasul pasal 28, ya. Pasal 28 yang barusan kita baca, ya, ayat 3 sampai ayat yang ke-10 tadi. Ketika ular beludak menggigit tangannya, dia pegang ular itu dan hempaskan ke api unggun itu. Dan dia tidak menderita apa-apa. Ketika Publius bapaknya sakit, ayahnya sakit, ya. Pada waktu itu Rasul Paulus menumpangkan tangan di atasnya, demam dan disenterinya menjadi sembuh. Dan banyak orang dari Pulau Malta datang berbondong-bondong kepada Rasul Paulus. Mereka yang sakit, mereka yang menderita lemah tubuh mereka. Dan Rasul Paulus dengan kekuatan dari Tuhan menyembuhkan mereka semua. Nah, kita kembali kepada apa yang sudah terjadi di sini. Menurut anggapan orang-orang Pulau Malta, Paulus pasti mati. Tapi Paulus tidak mati. Karena kuasa Tuhan lebih berkuasa atas dunia ini. Ini yang kedua. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita sekarang ini, ada kepercayaan-kepercayaan yang menyangkut hal-hal seperti ini. Ya. Ada yang namanya pusak, ya, kampunan dan lain sebagainya. Itu orang dari daerah-daerah tertentu sangat kental dengan itu, ya. Bukan hanya di Pulau Kalimantan saja, ada di Sumatera juga, di Jawa juga ada, ya. Kalau saya misalnya makan Indomie, ya, saya menawari satu kawan yang ada dalam ruangan itu bersama dengan saya, ayo Apio, makan ya, makan Indomie ya. Oh enggak Sinsang, saya sudah makan. Enggak boleh jawaban hanya seperti itu. Dia harus pegang mangkok saya. Pusak dulu. Kalau enggak nanti kampunan katanya. Ya. Itu kepercayaan dunia, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan takut dengan apa-apa ancaman dari dunia ini. Karena Tuhan lebih berkuasa dari semuanya ini. Kita lihat di dalam kitab Kolose. Kitab Kolose atau surat Kolose pasal yang kedua ayat 16. Kolose pasal 2 ayat 16. Kita baca bersama bagian ini. 1, 2, 3. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Kita ada dalam Kristus. Jangan takut dengan penguasa di udara. Jangan takut dengan iblis dan pengikut-pengikutnya yang telah menaruh hukum di dunia ini. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ada di dalam Kristus, yang seharusnya di dalam hukum Taurat kita harus dihukum, tidak ada pengampunan, tapi kita sudah dibebaskan dari segala hukuman itu. Contohnya, kita yang dulu dari keluarga penyembah berhala. Saya dulu dari keluarga penyembah berhala. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Taurat mengenai penyembah berhala? Ada dalam 10 hukum. Coba kita lihat Keluaran pasal 20. Keluaran pasalnya yang ke-20. Apa yang harus terjadi bagi orang-orang yang menyembah kepada berhala? Keluaran pasal 20. Kita lihat dari ayat yang ketiga dan seterusnya di sana sampai ayat ke-5. Ayat 3 sampai ayat ke-5. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, kita lihat di sini. Dampak dari penyembah berhala adalah hukuman itu terjadi kepada keturunan yang ketiga bahkan yang keempat. Kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya, kepada keturunan berikutnya. Tapi bagi kita yang ada dalam Kristus, kita tidak perlu takut lagi. Kenapa? Semua itu, kutukan itu sudah dipatahkan oleh Tuhan. Karena Allah kita lebih berkuasa dari segala apa yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya walaupun dulu orang tua saya dan saya pernah jadi penyembah berhala, tetapi ketika saya dan orang tua saya percaya Yesus, semuanya sudah dipatahkan. Semua hukuman itu dibatalkan oleh Tuhan. Nah, kita kembali kepada nas kita. Orang Pulau Malta mereka menganggap bahwa Paulus pasti seorang pembunuh. Memang betul pembunuh dan harus mati sebetulnya. Apa yang ditabur harus dituai. Tapi apa? Karena Paulus sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, kuasa kematian dan kebangkitan Yesus itu berlaku atas dia. Meskipun dia digigit ular beludak, tapi dia tidak mati. Oleh sebab itu jangan takut Bapak Ibu yang dikasihi. Dan ingat juga, jangan kita kembali kepada hal-hal yang lama dulu. Nah, kalau itu kita kembali lagi ya bahaya itu. Berarti kita belum sungguh ikut Tuhan. Kita kembali lagi kepada penyembahan berhala, berarti bahaya lagi kita. Ya. Kalau kita sudah tinggalkan itu, mari kita hidup dalam terang. Firman Tuhan berkata, kamu dulu adalah kegelapan, tetapi sekarang di dalam Tuhan. Oleh sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu yang ada dalam Efesus pasal 5 ayat 8. Kita tidak boleh takut dengan kuasa-kuasa yang ada di udara, yang menguasai dunia ini. Segala peraturan-peraturan yang ada, jangan ini, jangan itu, dan lain sebagainya. Selama kita terus berlindung di hadapan Allah. Allah itu pelindung kita. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, di dalam dunia engkau mengalami akan penderitaan. Tetapi jangan takut, ya, jangan khawatir, sebab aku telah mengalahkan dunia. Di dalam dunia engkau mengalami pencobaan, tetapi jangan takut, sebab aku telah mengalahkan dunia. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita takutkan dalam dunia ini? Oh, itu corona, Pak. Iya betul, corona memang kita harus waspadai. Protokol kesehatan harus kita terapkan di sini. Pola hidup baru harus kita terapkan. Supaya kita bisa dengan bijak, ya, menghindari corona itu. Tapi kita tak boleh takut berlebihan sehingga kita melupakan bahwa kita punya penolong, pelindung, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjaga kita. Bukan berarti kalau kita sudah menyadari ada pelindung, ada pertolongan dari Tuhan, lalu kita sembrono, kita mencobai Tuhan. Oh, nggak usah protokol-protokolan lah, ya, nggak usah pakai masker lah, ikut kerumunan nggak perlu takut, Tuhan itu penolong. Nah, itu namanya mencobai Tuhan, ya, nggak boleh. Ya. Kita juga jaga, ya, pola hidup baru itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesaksian Rasul Paulus pada waktu itu, saya yakin menarik banyak orang untuk mengenal Tuhan. Kesaksian apa yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus di Pulau Malta? Pertama, dia tidak mati digigit ular beludak. Lalu kedua, dia menyembuhkan ayah dari Gubernur Publius. Ketiga, dia menyembuhkan banyak orang yang datang kepada dia, yang sakit, yang lemah tubuh, dan Rasul Paulus sembuhkan mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tahukah kita bahwa kesaksian kita berdampak positif di dalam pemberitaan Injil di dunia ini? Bukan hanya soal kesembuhan, bukan hanya soal bagaimana kita lepas dari segala masalah bahaya,
tapi juga kesaksian hidup kita. Ini sangat penting. Sehingga orang melihat hidup kita dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Salah satu dari keberhasilan jemaat mula-mula adalah bahwa orang-orang di sekitar Yerusalem melihat bahwa kesaksian jemaat mula-mula adalah yang sangat baik. Mereka bersatu, mereka saling mengasihi, mereka setiap hari datang pada Tuhan dalam doa, dalam ucapan syukur, memecahkan roti bersama. Dan mereka menjadi berkat bagi lingkungan mereka. Ini kesaksian yang indah. Dan kesaksian itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga apa yang terjadi ketika Paulus dan teman-temannya mau bertolak lagi melanjutkan perjalanan ke Roma, dalam ayat 10 dikatakan mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Wah, mereka dihormati. Tentu saja kalau dihormati, kesaksian Rasul Paulus, penginjilan Rasul Paulus sungguh didengar oleh mereka. Bukan hanya dihormati, mereka bahkan menyediakan apa yang diperlukan bagi perjalanan Paulus dan orang-orang yang menyertai Paulus. Luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini saya mau sampaikan kepada kita, memang dunia ini penuh dengan kuasa-kuasa yang tidak terlihat. Tapi jangan takut, kita punya Tuhan penjaga kita. Kita punya Allah yang menyertai kita. Dia adalah penolong kita, Dia adalah pelindung kita. Di dalam saat teduh tadi ada firman Tuhan Mazmur 34 ayat 9, ya, Dia melindungi kita. Dia jaga kita, tidak usah takut. Bersandar kepadanya dan terus bersaksi bagi Tuhan, sehingga banyak orang datang pada Tuhan. Saya yakin Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang terus menyertai dan melindungi kami semuanya. Biarlah Tuhan beri keberanian kepada kami untuk terus dapat menyaksikan cinta Tuhan kepada sesama kami yang belum pernah mendengar tentang Engkau. Dan biarlah melalui kesaksian kami ini, Roh Kudus akan berkati, urapi sehingga banyak orang mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap kami semua dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi dan memimpin akan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya kembali saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang telah menyampaikan kebenaran firman bagi kita semuanya. Biar apa yang disampaikan boleh memberkati kita sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka buku pujian PPK kita nomor 25, buku halaman belakang. Puji-pujian nomor 25. Memperkenankan hati Tuhan. Kepada yang mengedarkan kantong persembahan dipersilahkan. Hidup
pujian ini sekali lagi. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Sampai di sini dulu puji-pujian kita. Selanjutnya kita akan masuki doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa syafaat yang akan kita doakan pada pagi hari ini. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua kita berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga kita berdoa untuk gembala sidang, majelis dan aktivis gereja. Yang keempat kita berdoa untuk jemaat baik dari segi kerohanian, kesehatan dan ekonomi. Yang kelima kita berdoa untuk perkembangan TK Makedonia, dan yang terakhir kita berdoa untuk uang persembahan. Minta kesediaan Bapak Afia memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali kepadamu Tuhan untuk menyampaikan beberapa pergumulan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau mengampuni akan salah dan dosa-dosa kami Tuhan, hingga kami boleh layak berdoa kepadamu ya Bapa. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berkatilah akan bangsa ini dengan segala permasalahannya Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, khususnya keadaan pandemi yang melanda negara kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati kebijaksanaan, Engkau menolong pemimpin kami Tuhan, supaya mereka boleh Engkau berkati pemimpin kami Bapa, supaya mereka boleh melaksanakan tugas mereka di dalam menangani pandemi ini Tuhan dengan baik ya Bapa. Engkau juga berkati tim medis yang berada di gugus depan Tuhan, di dalam menangani mereka yang terinfeksi ya Tuhan. Berkati kekuatan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Engkau juga berkati ya Bapa akan peneliti vaksin, supaya vaksin ini boleh dengan cepat ditemukan ya Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan kehidupan kami sehari-hari dengan normal seperti sedia kala ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga akan dampak pandemi yang melanda negara kami Tuhan, di mana di dalam bagian ekonomi ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga membantu akan bangsa ini Tuhan, supaya mereka boleh memulihkan keadaan ekonomi negara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia ya Tuhan. Berkatilah penginjilan ini Bapa, supaya masih berjalan dengan baik, badan-badan maupun gereja-gereja maupun setiap pribadi yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Engkau berkati mereka, supaya mereka boleh menyampaikan Injil kebenaran Kristus, dan setiap mereka yang mendengar boleh percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, yang mana saat ini gereja kami akan mengadakan pemilihan majelis yang baru ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kiranya majelis yang terpilih ya Bapa, supaya boleh melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan baik Tuhan, dan juga berkati kehidupan mereka, teladan mereka Tuhan, untuk memicu pelayanan mereka di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati gereja kami, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, yang dalam keadaan lemah tubuh ataupun sakit Tuhan, di antaranya Bapak Aliong Sumbermas, Bapak Andreas Rudian, Saudara Aliong, maupun Ibu Mujiat ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Bapa, supaya mereka boleh disembuhkan. Engkau memberi penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk TK Makedonia Bodok ini Tuhan. Berkatilah keberadaan TK ini Bapa,
supaya boleh menjadi berkat bagi masyarakat sekitar dan segala kebutuhan yang dibutuhkan akan TK ini kiranya Engkau mencukupkannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru maupun murid-murid yang bersekolah di tempat itu ya Tuhan. Berkatilah hikmat dalam mengajar maupun menerima ajaran bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga telah memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau menerimanya Tuhan. Engkau memakainya persembahan ini Tuhan untuk pelayanan di tempat ini ya Bapa. Dan setiap kami yang telah memberikan persembahan ya Bapa, Engkau berkati usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Dan ajari kami supaya boleh mengucap syukur dalam segala hal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya ini doa sembahyang kami, kiranya Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.